Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali kita menjumpai ada orang-orang yang ketika sudah mencapai sesuatu yang dia harapkan, justru malah kemudian berubah perilaku. Ambil contoh misalnya ketika seorang ingin bekerja di sebuah tempat, dia berusaha sedemikian rupa sampai diterima bekerja di tempat itu. Tetapi ketika dia sudah bekerja di sana, ternyata malah menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan ketika dia belum mendapatkan pekerjaan itu. Ini adalah salah satu contoh ketika seseorang kehilangan motivasi yang sesungguhnya untuk dia melakukan sesuatu. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita didorong untuk tetap memiliki semangat di dalam kasih Tuhan ketika kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13 mengatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus sudah memindahkan setiap orang yang percaya kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Artinya, orang ini sudah mendapatkan keselamatan yang datang dari Tuhan sendiri. Rasul Paulus memuji bahwa jemaat-jemaat di Filipi memiliki ketaatan. Tetapi yang kemudian didorongkan lebih oleh Rasul Paulus kepada mereka adalah supaya mereka mengerjakan keselamatan yang mereka miliki itu dengan takut dan gentar. Artinya bahwa ada hormat kepada Tuhan, bahwa ada kesediaan terus melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka dengan sungguh-sungguh melakukan bagian terbaik yang bisa dilakukan ketika mereka sudah hidup di dalam keselamatan. Ini hendak dikontraskan dengan orang-orang yang justru ketika sudah mendapatkan keselamatan itu malah merasa diri sudah selamat dan tidak mau melakukan apa-apa. Toh saya sudah selamat, ngapain mengerjakan sesuatu untuk hal itu? Nah, di sini saudara-saudara ada bagian penting yang sebenarnya didorongkan oleh Rasul Paulus supaya mereka tetap berproses menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa secara rohani. Rasul Paulus menekankan bahwa mereka perlu berproses itu ada atau tidak ada Rasul Paulus bersama mereka. Rasul Paulus mengatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus mendorong supaya secara mandiri jemaat di Filipi terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus meyakini bahwa pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara-saudara, bagian ini pula yang saya rasa menjadi penting untuk kita hayati sebagai orang percaya. Bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan bukan berarti kita kemudian bisa berbuat apa saja, tetapi didorongkan supaya mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Karena kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan justru karena kita sudah diselamatkan. Dan di situ kita didorong untuk mengalami proses yang terus bertumbuh di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan
yang mengerjakan di dalam diri kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa yang dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi bagian kita yang penting adalah ketika kita menemukan apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kita ini bergerak, berproses menuju kepada arah yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kemudian menjadi bagian kita adalah ketika kita memiliki kemauan, memiliki motivasi yang benar, memiliki kesediaan menyambut apa yang menjadi rancangan Tuhan itu, dan kemudian melakukan pekerjaan itu seturut dengan kasih karunia Tuhan. Nah, mari saudara-saudara, kita temukan bagian terbaik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Di mana kita paling memuliakan Tuhan ketika kita melakukan sesuatu. Di mana kita memiliki motivasi yang kuat, motivasi yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Nah, disitulah yang perlu kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan terus mengarahkan diri bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian, kita sudah mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan kesediaan untuk terus mengarahkan diri kepada kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.